Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Hamdani, NIM 210203021 dari Prodi Budidaya Perairan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang daur hidup ikan di alam dan pola pertumbuhan ikan di perairan umum. 1. Daur hidup ikan. Ikan adalah hewan bertulang belakang yang berdarah dingin, yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan salah satu hewan yang sangat mudah untuk kita temui di mana saja, serta banyak skala jenisnya seperti air laut, air sungai, air tawar, dan lain-lain. Perkembangan awal daur hidup ikan merupakan bagian paling penting bagi keberadaan dari suatu populasi yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan yang ada. Dalam perkembangannya, telur, larva, ikan muda, ikan dewasa. Daur hidup ikan laut dimulai dari telur yang selanjutnya menetas menjadi larva. Larva ini berkembang dan menjalani perubahan morfologi dan fisiologi hingga kelak menjadi dewasa sebagai ikan yang berenang bebas di perairan. Ikan tentu sudah sangat familiar, bukan? Ada berbagai macam jenis ikan yang hidup di dunia. Mulai dari ikan untuk dikonsumsi, pemangsa, ikan hias, semua mengalami siklus kehidupan yang sama. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, daur hidup atau siklus hidup pada ikan bertujuan untuk mempertahankan populasi dengan cara berkembang biak untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup spesiesnya di lingkungan tersebut. Siklus hidup bisa dikatakan sebagai daur hidup pada beberapa kondisi. Ikan merupakan jenis hewan vertebrata yang dimana hidup pada kawasan perairan. Terdapat dua golongan yang ditemukan pada hewan, yaitu golongan air tawar dan ikan air asin. Cara membedakan ikan tersebut bisa dilihat dari jaringan hewan yang ada di tubuh ikan tersebut. Secara garis besar, siklus hidup ikan air tawar dan ikan air asin tidak berbeda jauh. Berikut adalah siklus hidup ikan. Yang pertama, telur. Telur akan sangat tergantung dengan suhu di perairan di mana telur tersebut berada. Jika perairan hangat, maka telur akan cepat menetas. Yang kedua, larva. Larva ikan menemukan kantung kuning telur bagian perut. Kantung kuning sangat penting bagi larva ikan untuk sumber makanan. Yang ketiga, ikan muda. Pada fase ini menandakan mulai proses metamorfosis pada ikan. Ikan muda belum sepenuhnya mengalami perkembangan pada organ tubuhnya. Yang keempat, ikan dewasa. Struktur tubuh pada ikan akan lebih kuat. Organ yang dimiliki ikan mulai matang dan dapat berfungsi sempurna. 2. Pola pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor dalam yang sungkar dikontrol seperti keturunan, seks, umur, parasit, dan penyakit, serta faktor luar yang mencakup makanan dan suhu perairan. Kondisi lingkungan yang kurang tepat, suatu jenis ikan akan mencapai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang optimal. Demikian pula di daerah iklim panas, pertumbuhan akan lebih cepat bila dibandingkan dengan di daerah dingin. Effendi 1979. Pola pertumbuhan dapat memberikan informasi tentang hubungan panjang bobot dan faktor kondisi ikan, merupakan langkah utama yang penting dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan seperti di perairan. Pola pertumbuhan dalam pengolahan sumber daya perikanan sangat bermanfaat dalam penentuan selektivitas alat tangkap agar ikan-ikan yang tertangkap hanya berukuran layak tangkap. Mulfizar dan kawan 2012. Baiklah, itulah yang hanya bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.